saya mengumpulkan ada 10 penyebab kenapa Pulau Jawa itu akan krisis air dalam 15 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah pengambilan air berlebih untuk industri dan rumah tangga. Silahkan Baraya cek, lebih dari setengah penduduk di Pulau Jawa itu air bukan ngambil dari ledeng. Karena ledeng tidak didukung oleh pemerintah, entah bagaimana ceritanya gitu ya. Kebanyakan ngambilnya dari dalam tanah. Nah, dari dalam tanah itu menyebabkan apa? Menyebabkan air menjadi di bawahnya menjadi lebih kering, kemudian tanah menjadi turun, ada begitu banyak bencana yang menanti. Tapi intinya adalah lebih dari 50%, saya duga lebih dari 60% warga di Pulau Jawa itu kalau ngambil air itu dari dalam tanah. Begitu kan? Apalagi industri. Industri itu sampai miliaran liter Baraya sebulan, bahkan miliaran liter sehari. Itu ada industri yang nyedot air dari dalam tanah. Nah, itu masalah utama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu menyebabkan kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan lebih tidak menentu. Kadang-kadang hujan lama, kadang-kadang berhenti di tengah jalan begitu, dan saya pikir Baraya semua mengalaminya. Puncak dari kengerian perubahan iklim di Indonesia itu, El Niño dan La Niña itu sekitar 2018, 2019, dan 2020 itu kekeringannya banyak sekali. Sekarang mulai agak nambah lagi airnya, tetapi tetap perubahan iklim itu benar-benar mengacaukan siklus air yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan daerah resapan air. Karena pemukiman, karena perkebunan, pariwisata, dan bahkan industri. Baraya cek di Puncak Bogor, di Lembang, di Gunung Patuha, Bandung, dan sebagainya, itu hutan-hutan tuh banyak yang dibabat, dirubah jadi villa, dirubah jadi hotel, dirubah jadi industri, dirubah jadi tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Ini menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi sekarang fenomena yang terjadi itu adalah kalau hujan sedikit banjirnya gede, tapi air langsung mengalir saja ke laut. Udah, jadi pas kemarau kita kekeringan, pas hujan kita kebanjiran. Itu yang kedua, itu yang ketiga faktornya. Kemudian faktor yang keempat itu adalah penumpukan sampah dan sedimentasi. Ini udah nggak usah dibahas. Jadi air yang sebenarnya layak minum itu menjadi sangat terbatas karena terlalu banyak sampah dan sampah, polusi, dan sedimentasi. Kemudian kerusakan parah pada hulu sungai. Nah, aduh, itu hulu sungai Citarum saya di Bandung, aduh, sekarang itu sudah banyak kebun. Ini kesel saya tuh ya. Kemudian pencemaran berat air sungai. Nah, ini pencemaran berat tuh ya kita tahulah khususnya industri gitu ya. Di kawasan-kawasan industri sungai itu menjadi sungai pelangi gitu. Kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau, dan wilayah-wilayah yang sangat tercemar itu diantaranya adalah Cisadane, Citarum, dan Ciliwung. Itu di daerah Jawa bagian barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur silahkan cek sendiri. Kemudian ketimpangan distribusi air, di mana irigasi dan lain-lain itu sebenarnya sekarang itu sudah tidak lagi banyak membantu, sehingga seperti yang dijelaskan tadi, di beberapa kawasan itu kering kerontang, di kawasan yang lain air sebenarnya cukup tapi tidak terdistribusikan dengan baik. Kemudian penggunaan air yang tidak efisien. Nah, ini banyak sekali saya melihat. Dulu saya pernah ikutan ceramah seorang ustadz yang sebenarnya mau pola pikirnya tuh maju gitu. Nah, di ustadz itu tuh menceritakan tentang krisis air yang akan terjadi di Jawa dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dia tuh mengatakan begini-begini dan sebagainya. Pas saya keluar dari pengajian itu adik si ustadznya di sana lagi lagi nyemprotin air ke untuk apa, kan ada paving block gitu. Nah, si paving blocknya itu kan banyak tanah-tanah di situ. Nah, dibersihinnya disemprot pakai air gitu. Itu kan tidak efisien. Nah, ini banyak di antara kita yang air itu tidak efisien gitu. Mandi seenaknya, cuci mobil habis-habisan air segala rupa, menganggap bahwa air itu tidak akan habis gitu. Apalagi kalau misalkan baru bikin pompa bor gitu, air itu dikeluarin sampai semalaman, sampai 2 malam gitu, ngocor terus. Dan mereka tuh merasa nggak bersalah bahwa ya ada air di dalam akan penuh terus dan lain-lain gitu. Itu masalah. Jadi inefisiensi terhadap penggunaan air. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah tata kelola dan konflik air. Ya, ini tata kelola
Itu berhubungan dengan bapak-bapak birokrat, tapi intinya adalah masalahnya di situ. Kemudian yang ke-10 itu adalah pertumbuhan penduduk. Nah, di Pulau Jawa itu beban pertumbuhan penduduknya mengerikan. Jadi kalau kita lihat dalam persentase, eh, air di Pulau Jawa itu 5% dari total air yang ada di Indonesia. Tapi digunakan oleh 55% penduduk Indonesia. Nah, gara-gara pertumbuhan penduduk yang signifikan. Nah, jadi itu masalah-masalah yang saya mohon maaf menyebabkan di masa depan kita akan mengalami krisis air. Jadi bukan hanya masalah aquanya, tetapi masalah yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya ketika ada pejabat daerah kayak Kang Deddy Mulyadi yang mengharamkan jual sawah, harus izin dulu sama saya, misal begitu ya. Saya akan mendukung itu karena memang di masa depan, khususnya orang Jawa, Pulau Jawa maksudnya, itu mengalami bencana yang akan sangat parah, cukup ekstrim. Lalu tindakan kita bagaimana atuh? Ya, tindakan kita yang pertama dukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik untuk ekosistem, yang baik untuk lingkungan. Kalau kebijakan-kebijakan yang buruk ya kita demo habis-habisan gitu ya. Kemudian kita juga harus memulai untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan, untuk air secara khusus. Jadi misalnya di rumah kita bikin daerah resapan air, sumur resapan gitu ya. Nah, ini kayak rumah saya ini banyak pohonnya sengaja ya biar untuk siklus air. Dan di rumah saya, rumahnya sebenarnya kecil, tapi di sini sampai ditanam 8 atau 12 sumur resapan air. Ya, saya harap Baraya juga menjadi seperti itu karena kan gampang bikin sumur resapan air itu ya. Nah, kemudian kampanyekan kesadaran kepada orang-orang, kepada masyarakat untuk peduli pada lingkungan, peduli pada air agar kita terhindar dari bencana yang mungkin akan menghajar kita di kemudian hari.